Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pada pagi hari ini saya akan membahas yaitu jurnal khusus pada perusahaan manufaktur. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak agar pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa cukup. Para siswa yang saya cintai, mungkin kalian pernah mendengar jurnal umum dan jurnal khusus. Sebetulnya untuk jurnal khusus ini pernah saya bahas pada waktu kalian di kelas 11, yaitu pada perusahaan dagang. Sedangkan perbedaan pada perusahaan manufaktur itu ada dua metode sebetulnya, yaitu metode permanen dan metode periodik atau orang menyebut dengan istilah metode basic. Nah, untuk kali ini akan saya terangkan jurnal khusus pada perusahaan manufaktur dengan metode basic. Jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Mungkin anak-anak bisa menyimak tayangan yang saya berikan di sini, dan anak-anak juga sudah tahu apakah yang dimaksud dengan jurnal penjualan, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Mungkin di sana ada kolom debit dan kolom kredit. Dan perlu Anda ketahui bahwa format jurnal khusus ini, yaitu pada jurnal penjualan, itu tidak mutlak. Artinya tidak harus seperti yang saya berikan contoh di sini. Barangkali nanti anak-anak bisa menemukan format yang lain. Sedangkan yang kedua yaitu format jurnal penerimaan kas. Mungkin masih ingat yang dimaksud jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal untuk mencatat penerimaan uang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan menerima uang itu dimasukkan pada jurnal penerimaan kas. Mungkin bisa Anda lihat pada sisi debit itu ada kolom kas dan potongan penjualan. Sedangkan di sisi kredit itu ada kolom piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Serba-serbi ini untuk mencatat transaksi yang diterima selain piutang dagang dan penjualan. Mungkin anak-anak nanti bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Masih ingat apa yang dimaksud dengan jurnal pembelian? Jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Dan ini saya berikan contoh format jurnal pembelian, itu debitnya pembelian dan serba-serbi. Sedangkan pada kolom kredit itu utang dagang. Dan perlu kalian ketahui anak-anak bahwa kolom jurnal pembelian ini juga tidak mutlak. Ini saya buat bentuk semacam ini diartikan bahwa akun-akun ini sering muncul atau sering terjadi.
Maka kalau seandainya kalian menemukan dengan jurnal pembelian contoh yang lain, itu tidak masalah. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal untuk mencatat pengeluaran secara tunai. Misalnya apa? Untuk melunasi utang, atau pembelian barang secara tunai, atau membayar beban-beban dan sebagainya. Sedangkan kolom yang ada di sana yaitu debitnya utang dagang, pembelian, dan serba-serbi. Sedangkan pada kolom kredit itu ada kas dan potongan pembelian. Sedangkan yang terakhir yaitu jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat keempat jurnal di atas. Misalnya tidak bisa dimasukkan jurnal penjualan, tidak bisa dimasukkan jurnal penerimaan kas, tidak bisa masuk jurnal pembelian, ataupun tidak bisa masuk jurnal pengeluaran kas. Ya, contohnya apa? Misalnya kalian membeli barang, ada barang yang rusak, dibeli secara kredit, dikembalikan. Yaitu tidak bisa masuk jurnal khusus, maka satu-satunya adalah masuk jurnal umum. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Nanti akan saya berikan latihan dan Anda bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang saya berikan. Saya kira untuk tutorial jurnal khusus saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.